warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdul Qadir dari SMA Negeri 1 Bumiayu, Kabupaten Brebes, dan pada tahun ini sedang mengikuti ujian kompetensi PPK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pansasakti Tegal. Saya akan mengajar IPS Ekonomi di kelas 10-9 dengan materi skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap Siap. Sudah mulai. Dua kali tepuk semangat, tapi harapkan ini 2 kali tepuk semangat, 1 kali tepuk semangat, 1 tepuk bilang semangat, 2 kali tepuk 2 semangat, teriak semangat, 3 kali tepuk 3 tepuk, kita semangat. Bisa? Nah, 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Beri semangat. Selanjutnya akan saya absen. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya, terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran ekonomi pada hari ini. Untuk yang selanjutnya, untuk pembelajaran pada hari ini adalah akan membahas tentang skala prioritas di dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dulu sudah pernah disampaikan pada materi yang pertama bahwa kalian itu menyusun kelangkaan, ya. Yang selanjutnya, kelangkaan itu diingat bahwa timbul karena masalah satu kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas, kemudian yang kedua barang atau sumber daya yang sifatnya terbatas sehingga menjadi masalah. Nah, untuk selanjutnya, karena kebutuhan kita itu adalah terlalu banyak, maka yang selanjutnya adalah kita harus hidup terus. Kita harus eksis terus. Nah, bagaimana caranya kebutuhan yang serba tidak terbatas itu dengan sumber daya yang terbatas, sehingga manusia dimungkinkan untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu tujuan pembelajaran ini adalah menyusun skala prioritas kebutuhan sesuai kondisi di lingkungan sekitarnya dalam hal ini melalui repetitif skala materi. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ya, mengapa manusia harus bertindak ekonomis? Kemudian yang kedua, apa perbedaan pelit? Artinya bertindak ekonomis itu dengan pelit itu hubungannya apakah kalau seandainya kita di dalam kehidupan sehari ekonomis, ya, itu adalah termasuk pelit, ya, tidak, ya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengklasifikasi kebutuhan?
Kemudian yang keempat, bagaimana cara menentukan skala prioritas sebagai bentuk tindakan ekonomi. Ini yang terpenting di dalam pembahasan bagaimana cara menentukan skala prioritas. Ya, ini ada yang namanya menyusun skala prioritas. Di dalam menyusun skala prioritas, satu, harus ada tingkat kepentingannya. Ya, penting atau tidak itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan diri. Artinya, apa yang sudah didapatkan ini nanti berguna ke depan atau tidak. Ya, itu adalah menyusun masa depan. Nah, bagaimana cara menyusun skala prioritas ini anak-anak? Yaitu dengan menulis. Menulis semua kebutuhan yang ada, kemudian menyusun kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan. Ya, oke. Berikutnya adalah alat perumus kebutuhan barang. Nah, barangnya itu adalah sedikit. Ya, ini sebenarnya adalah mengulas saja. Berikutnya, anak-anak, ya. Untuk selanjutnya sebagai apa yang namanya tugas kalian itu adalah satu, ya, menyusun skala prioritas dengan kepentingan. Akan saya bagi, tapi nanti dengan cara kita lakukan pengerjaan kelompok secara berkelompok. Ya, alangkah lebih baiknya silakan buka buku tulisnya terlebih dahulu. Ya, tugasnya cukup? Sisa? Ya. Nah, anak-anak, ya, tugas kalian adalah yaitu menyusun apa? Tulislah berbagai macam jenis kebutuhan Anda saat ini. Kemudian pilihlah dengan skala prioritas kamu. Ya, satu adalah nama, nomor, kemudian jenis kebutuhan saat ini, kemudian klasifikasi jenis macam kebutuhannya. Ini termasuk kebutuhan apa? Kan kebutuhan dibagi menjadi 6, kan gitu. Ya, kemudian penentuan skala prioritas PM, penting dan mendesak. Kemudian penting tidak mendesak. Kemudian tidak penting mendesak, kemudian tidak penting tidak mendesak. Kemudian dari itu, bagaimana cara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan melakukan tindakan ekonomi. Keterangan tidak usah diisi. Ya, silakan saja kalian ada 6 kebutuhan saat ini. Kemudian kamu tentukan skala prioritas kamu. Selanjutnya, habis ini kalian nanti akan presentasi. Dan ini adalah tidak turun-turunan. Karena kebutuhannya sendiri-sendiri. Uangnya tinggal siapa nanti berapa. Iya, uangnya berapa ini kalau kemarin boleh kebutuhan sendiri ya, masuk semua. Ya, kalau tidak sesuai dengan budget ya, justru itu nanti kamu tulis dulu, ya, tulis dulu. Ya, budgetnya kamu berapa, kemudian keluar kebutuhan yang harus dikeluarkan itu berapa, jadi tulis. Ya. Silakan, tindakan ekonomi tadi adalah sudah tahu kan, dengan satu tindakan ekonomi, kemudian prinsip ekonomi, itu kan termasuk tindakan-tindakan ekonomi. Selanjutnya masing-masing kelompok ya salah satu untuk mempresentasikannya. Coba dari kelompok yang ini silakan
ya menyampaikan di depan situ aja udah ya. Silakan diperhatikan ya di depan. Berdiri. Hadapnya sini. Ya. Jadi jenis kebutuhan yang saya inginkan saat ini yaitu Sudah diperhatikan semuanya. yang pertama itu laptop iPhone. Laptop iPhone ya. Klasifikasinya tensier karena mahal dan penentu skala prioritasnya itu tidak penting dan tidak mendesak. Pemenuhannya itu dengan pertama itu saya kan punya laptop, tapi saya menggunakan laptopnya lama dulu. Nanti kalau sudah rusak langsung beli. Oke, satu itu ya. Berarti itu adalah kebutuhan tidak penting dan juga tidak mendesak. Uangnya kamu sekarang ada berapa? 5 juta. Ada 5 juta. Mungkin bisa ya? 5 juta dapat iPhone? Ya, berarti kan ini sudah tidak penting ini. Berarti nanti adalah di nomor ya terakhir kan begitu ya di dalam pemenuhannya. Berikutnya Yang kedua itu saya itu pengen makan spaghetti. ya sekarang ya. Iya, kebutuhannya itu primer dan penentu skala prioritasnya itu penting dan mendesak. Bagaimana cara pemenuhannya? Yaitu kalau tidak ada, saya pokoknya membeli yang pokoknya yang berbahan dasar misalnya kayak mie ayamnya nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya. Caranya gitu ya sudah ada dengan tindakan ekonomi. Berikutnya Yang ketiga pastinya ya tiket konser NCT. Kebutuhannya ya karena substansial karena mahal jutaan gitu dan prioritasnya itu tidak penting dan tidak mendesak. Terus caranya itu ya dengan menonton di HP atau medsos yang berhubungan tentang NCT lah. ya. Jadi kesimpulannya dari ketiga itu mana yang harus didahulukan? Itu penting menurut kamu itu? Yang pasti yang akan bagian dari spaghetti. Oh, tidak harus dari spaghetti. Sebagai apa namanya? Ya. Ini kesimpulan pembelajaran pada saat ini. Monggo. Oke, jadi tadi itu kita belajar tentang tindakan ekonomi ya, yaitu tentang skala prioritas, yang mana tindakan ekonomi itu ada banyak macamnya, ada prinsip ekonomi, ada makroekonomi, kemudian ya banyak lagi lah ya. Nah, skala prioritas itu apa ya? Kayak kita mementingkan atau mendahulukan kebutuhan yang menurut kita itu paling penting dulu, baru yang lainnya. Kemudian motif ekonomi itu adalah dorongan dari dalam, bisa dari dalam maupun dari luar. Kenapa kita melakukan sebuah tindakan ekonomi tersebut? Kalau tindakan ekonomi adalah tindakan yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian dari kita udah ini ya apa? Dan bukan diskusi kelompok ya. Kayak mengerjakan tugas dari Pak Kodir, yaitu untuk menentukan atau menyusun skala prioritas. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Anakku kiranya sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat untuk menuju pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas skala prioritas dan literasi keuangan, terutama dalam hal ini adalah literasi keuangan. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan dicek di Google Classroom, terutama dalam hal ini di Google Form-nya untuk menyelesaikan tugas sumatif sebagai tes sumatif. Saya kira demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.